Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih? Senang sekali saya Sukorini Sadewi Tiastuti kembali menjumpai teman pemilih semua dalam acara Jumpa Kita. Jumpa Kita merupakan terobosan dari KPU Kota Magelang untuk mengabarkan informasi tentang pemilu, pemilihan, dan informasi menarik lainnya yang perlu teman pemilih ketahui. Masih dalam topik bincang bersama partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kota Magelang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Partai Bulan Bintang. Telah hadir bersama saya, Bapak Dadang Suhendar. Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Di teman pemilih 20 tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Dadang seperti ini. Sekarang masih tetap seperti ini. Amin, amin. Ini apa karena resep sebagai atlet voli dulu Pak ya? Bisa juga, bisa juga. Ya itu bedanya karena Pak Dadang tetap konsisten berolahraga tetapi saya tidak ya. Jadi yang satu tetap awet muda, yang satu mekar kemana-mana. Oke. Baik teman pemilih, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dadang. Namun sebelumnya apabila ada teman pemilih yang belum kenal dengan Pak Dadang, mohon Pak Dadang, monggo dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Suhendar, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Magelang, periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Saya berdomisili di Tuguran, Potro Bangsan, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 20. Itu mungkin perkenalan awal. Jadi rumahnya pun di jalan yang penuh dengan perjuangan ya, Perintis Kemerdekaan. Ya, betul. Ya. Baik Pak Dadang, Partai Bulan Bintang, kalau boleh kami tahu, teman pemilih agar lebih tahu lagi bagaimana sejarahnya dulu Pak Dadang. Oke. Untuk teman pemilih supaya tahu sejarah berdirinya Partai Bulan Bintang, bahwa Partai Bulan Bintang didirikan pada tahun 1999 bersamaan dengan era reformasi, di mana terbentuk beberapa partai. Kalau nggak salah itu ada 48 partai. Banyak sekali waktu itu ya Pak Dadang ya. Salah satunya adalah Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang didirikan oleh tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, terutama mereka yang dulu aktif di Masyumi, di Masyumi. Jadi ada Dewan Dakwah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan sebagainya. Maka untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, maka didirikanlah Partai Bulan Bintang. Termasuk ada salah satu tokoh dari Kota Magelang, yaitu almarhum Bapak Khalil Badawi. Beliau adalah pendiri Partai Bulan Bintang di Jakarta itu. Saya kira itu sekilas tentang berdirinya Partai Bulan. Luar biasa sekali Pak Dadang ya, mulai dari tahun 1999. Dan salah satu pendirinya adalah putra dari Kota Magelang, betul, Bapak almarhum Khalil Badawi. Saya dari SD sudah mengenal itu Pak, karena kalau tidak salah dulu anggota DPR RI juga ya. Iya, dari Masyumi. Dari Masyumi Pak ya. Ya, kalau di Kota Magelang sendiri Pak Dadang, seperti apa perkembangan Partai Bulan Bintang ini dari tahun ke tahun? Terima kasih. Awal pemilu pertama, yaitu pemilu reformasi yang diselenggarakan tahun 99, ya, di mana itu masih penjajakan ya, model apa pemilih yang sistem pemilu yang dilaksanakan. Pada waktu itu Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 kursi di Kota Magelang. Satu kursi di Kota Magelang. Dan anggota dewannya almarhum Bapak Joko Wicaksono, sarjana hukum. Beliau adalah anggota dewan pertama dari Partai Bulan Bintang di Kota Magelang. Ya. Itu. Jadi dari setiap pemilu kita tetap sebagai peserta pemilu
Namun karena mungkin kondisi Magelang berbeda dengan kondisi tempat lain, kita hanya sebagai peserta aja, belum setelah tahun 99 kita belum mendapatkan lagi kursi di Kota Magelang. Namun dari setiap pemilu kita tetap menjadi peserta pemilu. Ya. Dan Pak Dadang andil dari awal Pak ya di Kota Magelang ya Pak? Insya Allah saya termasuk pendiri di Kota Magelang. Wah, yang luar mendirikan biasa. Partai Muda, dan sampai sekarang saya konsisten dengan apa yang saya tekuni. Saya artinya saya tetap berpegang teguh di mana saya dulu berikrar, sampai sekarang saya tetap di Partai Bulan. Jadi memang konsisten ya Pak ya? Iya, konsisten. Pantesan awet muda tadi itu Pak. Kemudian kalau di Kota Magelang struktur organisasinya seperti apa? Kalau di Kota Magelang ini Dewan Pimpinan Cabang ya? Iya, Dewan Pimpinan Cabang. Kalau di Kota Magelang itu kan ada Dewan Pimpinan Cabang, terus ada pimpinan anak cabang. Kebetulan kan Kota Magelang ada 3 kecamatan, Iya. maka anak cabangnya ada 3. Untuk kepengurusan yang periode yang 2020 sampai 2024 itu tidak ada perubahan untuk di Dewan Pimpinan Cabang. Mungkin yang berubah itu cuma dari seksi-seksinya saja, karena tambal sulam ada yang sudah almarhum maka kita ganti. Kalau untuk pimpinan anak cabang itu biasanya kita mendekati hari H, karena memang partai politik terutama Partai Bulan Bintang apalagi tidak punya kursi di Dewan, sehingga kita memang tidak bisa maksimal, sehingga untuk pemenuhan kepengurusan di tingkat anak cabang biasanya kita mengikuti alur daripada KPU untuk persiapan verifikasi berikutnya. Nah, itu jadi mungkin itu kendala yang ada di Partai Bulan Bintang, sehingga kita memang persyaratan administratif biasanya kita mendekati hari H aja. Oh begitu. Iya. Kalau untuk kesekretariatan? Untuk kesekretariatan itu berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 205 Tuguran, Potro Bangsan, Kelurahan Magelang Utara, Kota Magelang. Jadi di kediaman Pak Dadang ya? Iya, di kediaman saya itu. Kalau yang untuk anak cabang tadi di masing-masing kecamatan? Iya, di masing-masing kecamatan nanti ada kantor anak cabang. Kalau sekarang juga pengurusnya memang belum terbentuk lagi Pak, yang untuk anak cabang tetap masih yang lama, tapi biasanya mendekati verifikasi nanti kita ada perubahan disesuai dengan kebutuhan administratif yang harus dipenuhi oleh Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu. Apakah mungkin tahun 2024 ya? 24 ya. Apakah verifikasi untuk semua partai atau mungkin yang tidak lolos threshold, itu yang sampai saat ini saya belum ini. Namun demikian kami karena sudah terbiasa, kita siap saja. Gitu ya. Paling tidak persyaratan minimal kita terpenuhi untuk sebagai peserta pemilu 2024. Sampai saat ini ada berapa anggota di Kota Magelang yang tercatat? Yang tercatat itu yang pasti itu yang punya KTA itu ya pengurus Dewan Pimpinan Cabang, ranting sama anak cabang ya kurang lebih sekitar 100 lebih lah, 100 sekian itu ya. Karena yaitu tadi karena kita memang tidak punya dewan, sehingga yang kita masih kerja sosial, beda dengan yang lain yang punya anggaran dari pemerintah, sehingga semua kegiatan bisa tercover. Jadi pada intinya minimal keanggotaan terpenuhi di Kota Magelang ya. Minimal keanggotaan untuk persyaratan sebagai peserta pemilu kita siap. Ya, paling tidak 130 orang ya. 130 orang. Tapi tentunya lebih dari itu Pak Dadang ya. Iya, mungkin karena kan sekarang ya dia yang biasanya dia tidak mau tercatat sih. Itu ya. Sebagai simpatisan. Nah, kemudian untuk menghadapi tahun 2024 juga ini. Iya. Bagaimana cara nanti Pak Dadang merekrut anggota dari PBB ini sehingga bisa lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024 nanti? Oke. Kita tentu punya strategi ya. Punya strategi yang mungkin ya tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi ada strategi khusus yang mana insya Allah nanti pada hari H kita sudah siap sebagai peserta pemilu, karena ya insya Allah saya udah
dari 99, jadi saya tahu persis karakter Kota Magelang seperti apa, karena pemilih di Kota Magelang itu tidak ada pemilih yang militan. Gitu ya. Iya, karena ya sebagai contoh aja kemarin pemenang pemilu aja pemilihan wali kotanya kalah. Artinya kan Gitu ya. memang tidak ada pemilih yang militan, sehingga kami pun paham. Jadi saya sebagai Dewan Pimpinan Cabang, artinya saya real di lapangan seperti apa, jadi tidak memaksakan diri. Karena mungkin kalau memaksakan diri ya tetap kita agak sulit juga, karena memang kondisi Magelang berbeda dengan kondisi yang lain. Berbeda kalau yang kita sebenarnya di luar Jawa kita eksis, kita punya gubernur, kita punya bupati, kita punya wali kota. Cuma untuk di Jawa Tengah kayaknya kita belum bisa, atau mungkin karena masyarakat masih berkaitan dengan mungkin tingkat ekonomi ya, karena ternyata yang main itu ya itu gitu. Oh, gitu. Nah, tapi ini menarik teman pemilih ya. Tadi saya ingin tahu bagaimana strateginya. Ini benar-benar seorang olahragawan tidak mau memberikan strateginya seperti apa. Ini rahasia perusahaan. Gitu ya. Rahasia Luar perusahaan. biasa. Ini atlet sejati ini. Oke, siap. Baik, teman pemilih, PBB sudah 5 kali ikut Iya. pemilihan ya. Iya. Dari tahun 1999, 9, kemudian 2004, 2009, kemudian ya 2014 dan 2019 kemarin. Iya. Nah, selama ini Pak, khususnya di Kota Magelang sajalah, Pak Dadang sebagai leader ya di sini, sebagai kepala sukunya di Magelang ya. Kalau bisa dibilang ya memang kepala sukunya betul ya, dari awal hingga sekarang Pak Dadang ya. Kalau ikonnya PBB di Magelang itu Dadang. Bagaimana Bapak cara mengelola tentunya Dirbasuki Mowobio, kalau orang Jawa bilang ya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dikelola mengenai keuangan ini. Cara mengelolanya seperti apa? Atau sumber-sumbernya yang ada di Magelang itu dari mana saja gitu? Oke, agak tentang pengelolaan keuangan. Alhamdulillah karena kita tidak dapat bantuan, jadi kita tidak perlu ada laporan pertanggungjawaban. Jadi karena kita tidak dapat bantuan dari pemerintah daerah, kecuali memang kita pernah dulu waktu tahun 99 kita dapat ya. Kita gunakan untuk kelangsungan partai itu. Tapi untuk sekarang masih keuangan setiap kegiatan itu dari kantong sendiri. Jadi nanti dari pengurus atau mungkin dari donatur yang tidak mau disebutkan gitu, nanti beliau memberikan support untuk kegiatan yang mungkin kegiatannya pun selama ini memang kita belum bisa optimal karena terkendala dengan biaya anggaran itu ya. Itu. Namun demikian hal-hal wajib yang harus dilakukan partai politik kan harus tetap berjalan, Pak ya? Insya Allah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU, kita ikuti. Nah, salah satunya adalah partai politik itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh PBB khususnya Kota Magelang ini dalam rangka pendidikan politik terhadap masyarakat? Oke, untuk pendidikan politik biasanya kan itu terpusat ya, dari pusat, apalagi zaman sekarang sudah media sosial sudah luar biasa, sehingga kami dari cabang itu tinggal mengekor apa yang diputuskan atau kebijakan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang kita share di media sosial. Dan saya pikir sekarang kita tidak seperti dulu lagi, kita perlu show off dan sebagainya. Kita sekarang lebih ini lebih gampang, artinya dari rumah pun kita bisa menginformasikan apa kegiatan-kegiatan kita, sehingga apalagi di masa pandemi ini jadi kita tetap prokes kita tetap jaga. Walaupun demikian struktur di pusat banyak ambil langkah ya yang untuk kemajuan terutama sesuai dengan jargon kita, tegakkan keadilan dan kepastian hukum. Terus maka Dewan Pimpinan Pusat terutama Ketua Umum itu sering sekali
melakukan koreksi kebijakan pemerintah sampai dengan kita masuk ke judicial review dan sebagainya, sehingga itu adalah kontribusi dari Partai Bulan Bintang untuk memperkenalkan kepada teman pemilih bahwa kita walaupun tidak lolos threshold juga kita masih bisa berbuat. Jadi dengan jargon tegakkan Keadilan dan kepastian hukum. Ya. Luar biasa. Pak Dadang, Ya. kita akan berbincang-bincang lebih lanjut nanti. Ya. Namun sebelum ini kita jeda dulu. Boleh, kita siap. ikuti layanan informasi dari KPU Kota Magelang. Siap. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Teman pemilih, kembali kita berbincang-bincang dengan Partai Bulan Bintang. Tadi saya masih terngiang oleh jargonnya tadi. Iya. Kenapa diambil jargon seperti itu, Pak Dadang? Oke, siap. Kenapa Partai Bulan Bintang memilih jargon tegakkan keadilan dan kepastian hukum? Karena setiap warga negara itu akan merasa aman ketika keadilan dan kepastian hukumnya kelihatan atau ada. Sehingga masyarakat untuk berbuat atau mempunyai kegiatan usaha apapun ketika ada kepastian hukum atau keadilan dan kepastian hukum, dia akan tenang. Jadi selama ini keadilan belum tercipta, ya, walaupun dalam tanda petik ada hal-hal yang sudah ada, tapi untuk kegiatan usaha dan sebagainya kadang-kadang aturan dari setiap daerah berbeda, maka jargon Partai Bulan Bintang tegakkan keadilan dan kepastian hukum itu adalah untuk seluruh di nasional, sehingga masyarakat itu bisa tenang dalam berkegiatan, melakukan usaha apapun, sehingga terutama bagi penanaman modal dari asing itu kan yang paling dibutuhkan itu kan Itu ya. Keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum. Jadi keadilan dan kepastian hukum itu milik semua orang. Betul. Jadi tidak berpihak ke salah satu Ya. kasta Ya. atau strata gitu ya. Betul. Ya, kalau begitu Pak, mohon dijelaskan visi dan misi Partai Bulan Bintang secara padat, singkat, dan jelas saja. Visi dan misi Partai Bulan Bintang itu singkat, padat, Ijul Islam wal Muslimin. Monggo diterjemahkan. Nah, mungkin teman pemilih ingin mengetahui lebih jauh, monggo dijabarkan. Jadi Ijul Islam wal Muslimin itu bahwa kita ya tadi kita dasar kita adalah keadilan dan kepastian hukum, maka Islam merupakan rahmatan lil alamin bagi siapapun yang ada di negara ini bisa hidup tenang dan tidak terganggu, ya. Maka memang Partai Bulan Bintang menginginkan bahwa hukum adalah di atas segalanya. Jadi panglima di itu, karena kalau hukum sudah menjadi panglima, insya Allah keadilan akan terjaga dan adil bagi semua, seperti yang tadi ditanyakan bahwa tidak ada kasta-kasta. Jadi hukum itu tidak tumpul ke bawah, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, ini yang kita usahakan. Jadi untuk itu mungkin teman-teman pemilih supaya itu terwujud, dukunglah Partai Bulan Bintang. Nah, dipilih Partai Bulan Bintang, dan sebenarnya Partai Bulan Bintang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan insya Allah kader-kader kita yang ada di pemerintahan sampai saat ini belum pernah ada yang terjaring atau korupsi, ya. Mulai dari tahun 99 sampai sekarang, Partai Bulan Bintang telah berkontribusi banyak. Tadi sesuai dengan jargon kita,
jaksa agung pertama di era reformasi adalah kader Partai Bulan Bintang. Jadi Bapak Abdurrahman Saleh itu adalah kader Partai Bulan Bintang, terus Saleh, ya. Terus Ketua MK terakhir, Ketua MK itu Hamdan Zulfa juga itu adalah kader Partai Bulan Bintang. Jadi sebenarnya apalagi Ketua Umum, dia menjabat menteri, banyak hal yang dibuat kebijakan pemerintah yang sampai saat ini menteri-menteri itu ketika akan membuat kebijakan mesti koordinasi dulu dengan beliau, karena beliau paham betul tentang hukum tata negara, sehingga walaupun kami artinya tidak lulus threshold, tapi tetap kita diperhitungkan, gitu ya. Apalagi di bidang hukum. Ya. Nah, kemudian kalau di Kota Magelang, adakah target di tahun 2024 nanti? Saya pikir semua partai ada target terutama dalam pemilu daerah ya. Kita tetap target paling tidak kita di setiap dapil ada wakil ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti dengan atas izin Allah kita akan berjuang. Namun demikian, karena mungkin kami pun tidak terlalu muluk-muluk, kita sesuai dengan kondisi di lapangan, karena saya pikir pemilih di Kota Magelang, teman-teman pemilih di Kota Magelang masih, artinya tidak ada pemilih yang militan ya. Sebagai contoh, kemarin ketika pemilihan wali kota pun pemenang pemilu kalah. Artinya saya selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Magelang akan realistis ketika saya membuat target ya, yaitu tadi target kita satu dapil paling tidak ada satu. Jadi paling tidak tiga kursi ya. 3 kursi yang kita targetkan di 2000 insyaallah. Kemudian rencana-rencana untuk memperoleh kursi 3 di tahun 2024 itu apa saja yang telah dipersiapkan? Barang tentu kita memainkan isu nasional yang sudah dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang mungkin bisa jadi isu nasional itu juga isu daerah. Maka kita kemas dan kita berikan kepada masyarakat pendidikan politik, bahwa memang akan sangat sulit sekali manakala ekonomi itu belum begitu mapan ya, karena memang kalau ekonomi belum mapan, saya pikir orang tidak berpikir bagaimana memajukan suatu daerah, tapi bagaimana dia bisa hidup. Jadi parameter ekonomi itu luar biasa ya. Betul, parameter ekonomi itu luar biasa, karena ketika orang ekonominya sudah terpenuhi, maka ide itu akan keluar. Tapi ketika ekonomi belum terpenuhi, maka dia akan mengekor siapa yang memberi. Itu aja. Baik, Pak Dadang, teman pemilih rame ya kalau bicara dengan Pak Dadang ini saya. Jadi teman pemilih sudah diberi wawasan oleh Pak Dadang awal dari Partai Bulan Bintang di Magelang itu seperti apa, kemudian berkiprah sejak tahun berapa, tahun 1999 ya, dan sudah 5 kali mengikuti kontestasi dalam pemilu di Indonesia. Baik teman pemilih, tiba saatnya kita di penghujung acara nih Pak Dadang. Sebelum kita tutup acara ini, apa harapan Pak Dadang? Oke, harapan kami dari khususnya Partai Bulan Bintang di Kota Magelang, menghimbau pada teman-teman pemilih, mari kita realistis dengan apa yang kita capai ke depan, terutama bagi mereka-mereka yang masih apatis dengan partai politik ya. Kalau Anda ingin berbuat untuk negara, ingin berbuat untuk kemajuan daerah, maka salah satu celah atau wadah untuk itu berbuat secara legal adalah masuk ke partai politik. Gitu ya. Ya, terutama mungkin karena kami ingin memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum, monggo teman pemilih dukung Partai Bulan Bintang supaya di Kota Magelang kita dapat kursi dewan.
Itu yang harapan kami. Jadi sehingga nanti 2024 ya, 2024. kita bisa di Senayan, kita bisa ikut mengatur negara, kita bisa ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Jadi teman pemilih, kalau ingin merubah negara ini, masuklah ke partai politik. Iya. Nah, mungkin teman pemilih ada yang berminat atau masuk ke Partai Bulan Bintang. Iya. Bagaimana cara mendaftarnya, Pak? Mudah. Kita ada di Dewan Pimpinan Pusat, itu monggo sekarang kan paling gampang sekali lewat Google ya. Ya. Di situ ada YouTube-nya, ada IG-nya, bagaimana kita mendaftar, itu kita tinggal search aja. Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, di situ akan keluar webnya, bagaimana cara memilih, bagaimana cara mendaftar. Mungkin ada yang berminat ikut nanti mencalonkan diri sebagai anggota Dewan, monggo. Jadi kita siap, kita welcome pada warga masyarakat, terutama warga Kota Magelang yang ingin eksistensinya diperhitungkan oleh pemerintah daerah, mari bergabung dengan Partai Bulan Bintang. Teman pemilih, tidak terasa bincang-bincang kita kali ini sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, silahkan Pak Dadang memberikan closing statement-nya. Oke, siap. Sesuai dengan jargon kita, tegakkan keadilan dan kepastian hukum itu merupakan yang akan kita perjuangkan dari Partai Bulan Bintang supaya kehidupan bernegara dan berbangsa bisa stabil, aman, dan sesuai dengan harapan para pendiri negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang atas hadirnya di KPU Kota Magelang, memberikan pencerahan kepada teman pemilih tentang Partai Bulan Bintang. Dan juga terima kasih kepada teman pemilih yang telah menyimak channel YouTube KPU Kota Magelang. Jangan lupa subscribe dan like. Dan juga ikuti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok KPU Kota Magelang. Saya Sukorini Sadewi Tiastuti mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.